dua persoalan besar yang selama ini masih terngiang-ngiang di telinga publik ya, khususnya bagi mereka yang belum memahami betul bagaimana integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI. Jadi ada dua peristiwa penting yang mungkin bisa kita kupas pelan-pelan satu persatu pada siang hari ini. Yang pertama adalah prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa Papua itu sudah menjadi bagian integral dari Indonesia sejak proklamasi independence kita 17 Agustus tahun 1945. Ya. Tetapi ada beberapa pihak yang menyatakan ya, yang tidak setuju dengan prinsip itu, kemudian mereka membangun satu opini bahwa sebenarnya lahirnya Papua itu adalah pepera, dan pepera itu dianggap tidak sempurna karena tidak one man one vote yang dilakukan pada tahun 1969. Saya ingin menggarisbawahi tentang pentingnya memahami sejarah integrasinya Papua bersama dengan seluruh wilayah Netherlands East Indies yang menggunakan doktrin uti possidetis juris, ya, sehingga semua wilayah peninggalan Netherlands East Indies termasuk Papua ya adalah menjadi warisan negara Republik Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi 17 Agustus merupakan exercise daripada self determination ya, dan itu berlaku bagi seluruh wilayah yang ditinggalkan oleh Netherlands sesuai dengan doktrin uti possidetis juris tadi, di mana kita NKRI ini mewarisi semua wilayah yang batas-batasnya sama dengan batas-batas Netherlands East Indies ya. Doktrin ini merupakan norma yang juga melarang adanya succession action, adanya pemisahan wilayah dalam satu negara yang sudah memiliki kesatuan ya, memiliki satu prinsip, yakni territorial integrity yang berhak menentukan nasib sendiri. Dan ini diatur juga Bapak Ibu sekalian oleh paragraf 6 daripada Declaration on the Granting of Independence to Colonial Powers. Ya. Sesuai dengan resolusi 1514 dan 1541 tahun 60 yang sangat terkenal itu tentang self determination, bahwa satu wilayah tersebut berhak memerdekakan diri dari colonial powers. Dan itulah yang dilakukan oleh Indonesia. Namun dari sejarah dipahami juga bahwa meskipun telah secara sah Papua menjadi bagian dari Indonesia, seperti Mbak Upah tadi sampaikan, Belanda waktu itu menolak untuk menyerahkan Papua kepada Indonesia. Ini sejarah ini harus diakui. Suaranya agak agak berisik suaranya ya. Halo, apakah kedengaran suara saya? Masih terdengar jelas. Masih ya. Jadi mohon kepada asisten sorot, asisten yang share screen ini bisa menyesuaikan dengan apa yang saya jelaskan. Karena saya ingin menyampaikan secara lebih tegas dan singkat ya. Dan PPT ini dapat digunakan sewaktu-waktu jika kita memerlukan referensi. Jadi saya ulangi lagi bahwa pada 17 Agustus itu 45 Belanda menolak untuk menyerahkan Papua. Sehingga Papua, wilayah Papua itu merupakan sengketa bilateral antara Indonesia dan Belanda setelah kita merdeka. Oleh sebab itu kemudian diadakan konferensi meja bundar ya, tahun 49 ya kira-kira ya.
Dan hasil daripada KMB itu di pasal 2-nya disebutkan ya bahwa sengketa Papua akan diselesaikan secara bilateral oleh kedua negara, yakni Indonesia dan Belanda, ya kan? Dan menyatakan fakta bahwa Papua tidak pernah ketika itu terdaftar pada non-self-governing territories di bawah PBB. Jadi proses ini adalah proses bilateral dan tidak ada hubungannya dengan PBB, tidak ada hubungannya dengan dekolonisasi. Karena ini berbeda dengan Timor Leste yang ketika itu berada di dalam non-self-governing territory. Dan itu merupakan overseas teritorinya Portugal. Ya. Persoalan bilateral tersebut kemudian bermuara pada satu perundingan yang panjang sampai dengan disepakatinya New York Agreement pada tahun 62 tanggal 15 Agustus ya, yang menjadi dasar dilaksanakannya penentuan pendapat rakyat pada tahun 69. Sampai di sini